Halo Sobat Hukum, selamat datang di channel aku, Erda Rahmayanti Setinja. Langsung aja di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Yang mana di sini terdapat 3 fase, yaitu pertama, bantuan hukum diatur di dalam Undang-Undang Peninggalan Belanda di dalam pasal 250 HIR, di mana seorang terdakwa bisa mendapatkan haknya dalam bantuan hukum saat dia menjalani persidangan di pengadilan. Sobat hukum, dalam HIR ini seorang terdakwa yang telah diancam hukuman mati akan didampingi oleh seorang jaksa atau advokat untuk mendapatkan bantuan hukum. Fase kedua yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 35 hingga 38 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sobat hukum, di fase kedua ini seseorang bisa ditemani oleh bantuan hukum tidak hanya di dalam pengadilan saja, tetapi bisa dimulai saat dia dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses pengadilan. Fase kedua ini juga diatur dalam KUHP bahwa terdakwa dapat memilih sendiri penasihat hukumnya serta dapat menolak maupun menerima kunjungan yang dapat dikonsultasikan terlebih dahulu ke advokat. Fase ketiga, bantuan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat secara hukum positif menjadi bagian dari subsistem peradilan pidana. Kemudian definisi advokat dari HIR dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi sama dalam Undang-Undang Advokat. Pada fase ini, jasa hukum tidak hanya mendampingi di pengadilan, tetapi juga memberikan konsultasi hukum. Di samping Undang-Undang Advokat, terdapat hukum positif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang lebih terperinci, karena dalam Undang-Undang Advokat tidak mengatur terkait bantuan hukum secara cuma-cuma atau masih berorientasi bisnis. Nah, Sobat Hukum, demikian penjelasan terkait bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Semoga bermanfaat ya. Salam kebajikan.